Renungan pagi kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Kristus bagi umat Kristen adalah teladan yang sempurna. Hidup Kristen haruslah terus bertumbuh menyerupai seperti Kristus. Kristus adalah contoh teladan yang sempurna. Kita boleh belajar dari orang lain, tetapi teladan kita yang sempurna adalah Kristus. Kita tidak akan pernah kecewa melalui kesulitan hidup, penderitaan hidup, ketika kita tidak membandingkannya dengan orang lain, tetapi kita hidup untuk memuliakan Kristus. Hidup kita yang kita hidupi ini adalah milik Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita hidup dalam pengharapan. Kemudian, dalam hidup yang penuh tantangan ini, karena kerajaan Allah yang sempurna itu belum hadir. Memang Kristus telah membawa kerajaan Allah, telah mengalahkan kerajaan kegelapan. Tetapi kegelapan itu masih ada. Kita masih hidup dalam pertarungan, dalam pergumulan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Kristus, bahwa hidup di dalam dunia ini, kita harus meneladani Kristus. Kalau kita melihat di penggembalaan domba, di sana domba itu mati untuk penggembalanya, tetapi Kristus adalah gembala yang mati untuk domba-dombanya. Itu artinya ketika kita hidup di dunia ini, hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Kristus, maka kita tidak boleh hidup untuk diri kita, tapi kita harus hidup untuk domba-domba gembala. Dan kemudian kita hidup bersama-sama untuk bisa menjadi saksi Kristus. Di tengah tantangan penderitaan yang ada, Kristus yang sudah mati bagi kita itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dan dia menjaga. Gembala agung itu menjaga kita ketika kita menghadapi penderitaan dan tantangan. Tetaplah bertekun melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama. Selamat melayani Tuhan.